Dalilul Falihin Syarah Riyadus Sholihin bab sabar. Hadis ketiga dari bab sabar. An Abi Sufyana Sakhr ibn Harbin radhiyallahu anhu fi hadisihi tawili fi qissati Hiraqla. Qala Hiraqlu maza ya'murukum, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyana qultu yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis sholati wasidqi wal afafi wassilah. Muttafaq alaih, ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb, semoga Allah meridhoinya, dalam hadis yang panjang, ya, hadis yang lengkapnya panjang, ya, dalam hadis yang panjang tentang Hiraqlah. Hiraqlah berkata, nah ini yang diambilnya untuk ditempatkan di sini nih oleh penulis Kitab Riyadus Sholihin itu potongan ini karena hadisnya ini sangat panjang. Hiraqlah berkata kepada Abu Sufyan, apa yang diperintahkan, yaitu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan menjawab, beliau bersabda atau beliau memerintahkan gitu, ya. Hiraqlah bertanya kepada Abu Sufyan apa yang diperintahkan oleh beliau, yaitu oleh Nabi. Yang dimaksud apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, Abu Sufyan menjawab, beliau mengatakan, beliau bersabda, u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan, diajarkan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis sholat, dan beliau memerintahkan sholat. Wasidqi, nah ini disebutnya asidqunya, ya, ini masih tentang asidqunya, tentang benar. Beliau memerintahkan sholat, memerintahkan asidqu, memerintahkan untuk benar. Wal afafi, memerintahkan untuk meninggalkan apa yang diharamkan dan apa yang tidak bermanfaat, gitu, ya. Al afaf itu hal-hal yang meninggalkan, ya, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, ya, apalagi yang haram, ya, apalagi yang diharamkan. Wassilati, dan nah ini silah, yaitu silaturahmi. Sekali lagi ini terjemahnya, ya. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb, semoga Allah meridhoinya, di dalam hadisnya yang sangat panjang, yaitu hadis tentang yang menceritakan Hiraqlah. Di dalam hadis tersebut Hiraqlah berkata kepada Abu Sufyan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan menjawab, beliau bersabda, beribadahlah kalian kepada Allah saja, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wala tusyriku bi syai'an, dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Tinggalkanlah apa yang diajarkan oleh nenek moyang kalian. Dan beliau memerintahkan sholat,
memerintahkan benar asinku, memerintahkan al-afaf, ya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, juga hal-hal yang tidak bermanfaat, dan memerintahkan untuk silaturahmi. Nah, ini catatannya dari kitab ini, dari kitab Dalilul Falihin. Yang pertama ini menerangkan Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan itu, nah dari sini kita ketahuan nih dari nasabnya. Ya, Abu Sufyan itu tadi sudah disebut nama aslinya Sokher. Abu Sufyan Sokher bin Harb. Sokher bin Harb, nama aslinya Sokher, bapaknya Harbun, kalau bahasa Arab aslinya Harbun, Harb, yaitu bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syamsin bin Abdu Manaf. Nah, Rasulullah itu kan Bani Abdu Manaf, Rasulullah itu Bani Abdu Manaf. Allah, ini ke atasnya berapa nih ya? Kalau dari Rasulullah SAW sampai ke Abdu Manaf, kalau dari Abu Sufyan ke Harb, bapaknya Harb Umayyah, kakeknya Abdu Syamsin, buyutnya Abdu Manaf, di atas buyut. Apa ya bahasa Indonesianya di atas buyut itu? Kalau ke atas itu kan bapak gitu kan, kakek, buyut. Di atasnya apa? Bapaknya buyut. Nah, Abdu Manaf, ya, Rasulullah juga ini kan, jadi ini masih ada kaitan saudara dengan Rasulullah, masih ada satu nasab. Ya, Rasulullah itu dikenalnya dari Bani Marga, kalau begitu Bani Abdu Manaf. Itu yang bersaing di Mekah itu kan dengan Bani Qusay. Abu Jahal, Bani Qusay. Nah, ini bersaing Abdu Manaf dan Bani Abdu Manaf dan Bani Qusay. Ini Abu Sufyan, ya, ke atasnya ternyata Abdu Manaf, masih saudara berarti dengan Rasulullah SAW nih. Ya, Abdu Manaf al-Qurasyi al-Amawi al-Maki. Abdu Manaf al-Quraisy itu orang Quraisy, orang Amawi orang Mekah. Sedikit penjelasannya tentang Abdu Manaf dan barusannya namanya, nasabnya sampai ke Abdu Manaf, ternyata memang ini masih saudara Rasulullah SAW. Dilahirkan 10 tahun sebelum peristiwa Abrohah, tahun gajah. Nah, disebutnya tahun gajah, tahun gajah, yaitu tahun dihancurkannya pasukan Abrohah, yang bermaksud menghancurkan Ka'bah. Pasukannya, di mana Abrohah itu kan dari Yaman, jauh-jauh dari Yaman kan, bisa ratusan atau lebih dari 1000 kilometer. Datang dari Yaman mau menghancurkan Ka'bah. Abrohah sendiri mengendarai gajah. Anehnya kok di Arab ada gajah, di Yaman emang ada gajah gitu, di Arab nggak ada gajah. Itu di Afrika, paling di Asia Selatan, di Asia Tenggara juga sedikit. Di Arab nggak ada gajah. Tapi karena Yaman saat itu di bawah kekuasaan Habsyah, kerajaan Habsyah Ethiopia. Kendaraannya itu gajah yang paling besar, yang diberi nama Mahmud gajahnya. Dialek Inggrisnya jadi mamut. Mamut itu kan gajah besarnya. Kalau kita ada gambar gitu, sekarang sudah nggak ada. Gajahnya itu entah benar gitunya, gajahnya besar dan bulunya lebat. Nah, sekarang ini gajah kan tidak berbulu seperti itu, itu gambarnya mamut itu ya, Mahmud. Asli nama Arab, nama Mahmud gajah, nama gajahnya Mahmud. Nah, dilahirkan 10 tahun sebelum tahun
tersebutnya tahun gajah disebutnya. Ya, disebut tahun gajah itu karena ada kejadian demikian. Nah, di mana tahun, bulan, bahkan harinya ya sama. Hari di mana Allah menghujani itu, Allah menghujani pasukan Abrahah dengan melalui burung, ya, melalui burung. Itu yang di ayatnya yang auzubillahi minasyaitonirrajim. Tarmihim bihijaratim min sijil. Kemudian burung-burung tersebut melempari itu ya, menghujani mereka dengan batu dari sijil. Nah, tahunnya, bulannya, bahkan harinya sama persisnya dengan hari kelahiran Rasulullah SAW. Berarti Abu Sufyan ini 10 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW. Ya, kalau Abu Sufyan lahir 10 tahun sebelum tahun gajah, Rasulullah SAW lahirnya pada hari peristiwa gajah. Yang beda 10 tahun nih ya. Dia masuk Islam pada malam penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu tahun 8 Hijriah. Jadi Abu Sufyan ini asalnya selama Rasulullah SAW di Mekah menjadi Nabi 10 tahun belum masuk Islam. Setelah Rasulullah SAW hijrah belum juga masuk Islam. Dia masuk Islam pada tahun ke-8 berarti Hijriah, yaitu pada hari penaklukan kota Mekah melalui perang Badarnya tahun ke-8 Hijriah. Wa kana minal mu'allafati, dia termasuk mu'allaf. Jadi hanya kebagian sebentar berartinya beragama Islam itu, menjalankan agama Islam bersama Rasulullah SAW itu hanya 3 tahun. Karena Rasulullah meninggalkan tahun 13 Hijriah, berarti hanya 5 tahunnya. Ya, masuk Islamnya pada peristiwa penaklukan kota Mekah. Nah, itu terjadi tahun 8 Hijriah. Summa ahsana islamahu. Wah, tapi setelah masuk Islam benar-benar itu beragama Islamnya luar biasa. Wa ahsana islamahu, ya, benar-benar bagus itunya di dalam beragama Islamnya. Ada memang harus begini kan. Ada ini hadisnya di riwayat Bukhari dalam Kitabul Iman gitunya. Man aslama fa ahsana islamahu. Barang siapa masuk Islam itu kalau yang mengalami kafir sebelumnya, ya, man aslama itu disebutnya masuk Islam. Kalau yang lahir dari keluarga muslim masuk Islamnya kapan? Kan tidak ada seperti yang dari kafir masuk Islam, kan ada peristiwa pindahnya. Nah, barang siapa beragama Islam lah itunya, wa ahsana islamahu, dan membaguskan, bagus itu di dalam beragama Islamnya. Ya, dalam arti beragama Islam itu kan ya tetap saja masalahnya ada 2 gitu. Di dalam berakidah, di dalam keimanannya, dan di dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Berarti mengamalkan itu kan harus diamalkan, ya. Ajaran Islam itu kan harus diamalkan oleh pemeluknya. Nah, yang disebut bagus itu di sini sumahasuna islamuhu, masuknya telat katakanlahnya. Kalau Abu Bakar dari awal, Abdurrahman bin Auf dari awal, mereka ini masuk Islam sejak di Mekah kemudian ikut hijrah. Nah, kalau Abu Sufyan, Rasulullah sudah hijrah 8 tahun ke Madinah, dia belum masuk Islam juga. Masuk Islamnya itu ketika Mekahnya taklukan, nyerah itu teh sigana lamun mungkin gimana kalau saat itu Mekah tidak ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin, tidak dikuasai, mungkin Abu Sufyan ini gak akan masuk Islam, cicingnya terus di Mekah kafir. Nah, di antara yang juga masuk Islam setelah peristiwa Fatu Makkah banyak sihnya. Banyak itu orang-orang Mekah yang masuk setelah Mekahnya dikuasai oleh orang Islam, oleh Rasulullah dan para sahabat.
Di antaranya yang dikenal itunya setelah masuk Islam itu ini satunya Abu Sufyan, kemudian Ikrimah. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Tadinya dalam perang Badarnya masih di pihak jahiliyah. Ternyata orang jahiliyahnya, orang Mekahnya perangnya kalah, Mekahnya dikuasai. Ikrimah kan kabur ke pelabuhan ke Jeddah, melarikan diri dan masih saja bertekad ingin membunuh Rasulullah dan dinyatakan sebagai penjahat perang. Tapi kemudian Rasulullahnya memberikan amnesti internasional kepada Ikrimah, mendaek asup Islam mau dikukumaha, itu tidak akan dihukum. Ternyata kemudian dia masuk Islam, dan sama ya kalau yang dulu itu kalau sudah masuk Islam karena sebetulnya Abu Sufyan telat masuk Islamnya, padahal masih saudara kan. Kalau kalau Ikrimah mah itu Bani Kusoy, saingan Bani Abdul Manaf, anaknya Abu Jahal. Kalau ini saudaranya sendiri gitu ya, Abu Sufyan, tapi telat masuk Islamnya. Tapi setelah masuk Islam, Ikrimah juga sama. Setelah masuk Islam, Ikrimah itu luar biasa gitu membela agama Islamnya. Jadi pahlawan, sebutnya jadi pahlawan di perang apa gitu, itu Ikrimah yang berjasa besarnya di dalam salah satu perang. Nah, Abu Sufyan juga sama nih ya, setelah masuk Islam dia membaguskan keislamannya. Memang ada hadisnya yang tadinya di Kitabul Iman di Sahih Bukhari, barang siapa beragama Islam atau kalau yang asalnya kafir masuk Islam kemudian membaguskan keislamannya, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ya, artinya kebaikan. Kalau ketika masih kafir nggak ada amal soleh sebutannya, tapi kalau kebaikan mereka juga punya pasti, sekecil apapun lah, adalah kebaikan yang pernah mereka lakukan. Nah, maka kebaikannya itu kemudian jadi diberi pahala, dosanya diampuni, juga kemudian kebaikan yang pernah dilakukan jadi diberi pahala, dan juga Allah berjanji melipat gandakan pahalanya. Nah, kemudian lanjutannya nih. Kemudian Abu Sufyan ikut perang Hunain. Ya, Abu Sufyan ikut perang Hunain, dan setelah perang tersebut Rasulullah SAW memberikan gonimah kepada Abu Sufyan. Ya, Rasulullah memberikan gonimah untuk Abu Sufyan sebanyak 100 ekor unta. Oh, gonimah pasti banyaknya, jumlah satu kaum dikuasai kan. Gonimah itu pasti besar ya, jumlahnya banyak jumlahnya, karena kalau hukum berarti dulu hukum berperang itu kalau kalah berarti jadi patalukan, dikuasai seluruhnya dengan orang-orangnya, jadi gonimah sebetulnya. Makanya ada pernah yang kemudian jadi istri Rasulullahnya, kemudian ini jadi istri Rasulullah. Saya lupa lagi yang mana nih, istri yang mana yang setelah berperang dengan satu kaum dikalahkan, kemudian ada sahabat yang meminta gonimah, yaitu anak kepala sukunya. Gonimahnya minta anak kepala sukunya. Nah, ternyata oleh Allah diputuskan lain lah. Ya, diputuskan lain, itu anaknya itu oleh Allah dinikahkan kepada Rasulullah untuk mungkin kalau sekarang tujuan politis. Ini kalau dinikahi oleh Rasulullah maka kaum itu akan lebih kuat lah keterikatan kepada Islamnya ya, kalau anak kepala sukunya dinikahi oleh Rasulullah. Dan saya lupa lagi tapi istrinya yang mana itunya dalam perang apa gitu, minta gonimahnya, itu ada sahabat yang minta gonimahnya anak kepala sukunya. Nah, setelah perang Hunain Rasulullah memberikan gonimah sebanyak 100 ekor unta dan 40 uqyah. Ukuran uqyah di kita nggak ada gitu ya.
ukuran ukiah mah sekian, kalau mungkin sekarang ini sekian, apa ukurannya, mungkin bukan gram lagi nya, sekian banyak sejumlah emas itulah. Diberi ghanimah 100 ekor unta dan sekian sakilo gitu juga emasnya. Sakilo tah emasna, sakilo korma. Seetik tah sakilo emas, tapi banyak artinya ya. Abu Sufyan nih oleh Rasulullah diberinya ghanimah setelah perang Hunain, itu diberi ghanimah yang banyak, 100 ekor unta dan 40 uqyah. Itu ukuran untuk emas gitu nya. Dan juga Rasulullah memberi ghanimah untuk kedua anaknya yang bernama Yazid dan Muawiyah. Nah, Sufyan berkata, "Wallahi innaka lakarimun." Demi Allah engkau benar-benar orang yang mulia, gitu. Ininya Abu Sufyan kepada Rasulullah ya. Demi Allah sesungguhnya engkau benar-benar orang yang mulia. Walaqad harabtuka fani'mal maharibu kunta. Dulu aku pernah bermusuhan dan berperang, dan sebaik-baik peperangan adalah berperang denganmu. Itu kan Nabi itu kan naon itu. Abu Sufyan teh, dulu aku pernah berperangnya, memerangi, berperang itulah. Dulu aku pernah memerangi kamu, tapi sebaik-baik peperangan itu adalah berperang dengan kamu. Walaqad salamtuka fani'mal masalimu anta. Dan sungguh aku sudah berdamai denganmu, dan sebaik-baik perdamaian itu adalah dengan kamu. Fajazakallahu khairan. Maka mudah-mudahan Allah memberi ganjaran lahnya. Fajazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi pahala yang baik, memberi ganjaran yang baik. Kemudian Abu Sufyan juga ikut perang memerangi Taif. Nya Taif itu adalah kaum yang itu Rasulullah itu waktu berdakwah ke sana kan malah diludahi, dilempari, malah kena lemparan Rasul itu kena lemparan batu sampai beliau berdarah di Taif nih peristiwanya ya. Beliau kena lemparan batu sampai berdarah. Nah, di sana Rasulullah kan diberi penawaran oleh malaikat. Mau aku angkat gunung ini lalu aku timpakan kepada mereka? Kemudian Rasul itu menjawab, jangan. Mereka itu orang-orang yang belum mengerti. Di sini Rasulullah SAW lebih mementingkan, lebih mengedepankan kepentingan Islam. Ya, Rasulullah lebih mementingkan kepentingan Islam. Nah, kalau mereka ditimpa oleh satu gunung gitu ya mudah bagi malaikat, kan gunung sebesar apa? Itu gunung dikieu ke malaikat mah gunung itu dengan sekadar naon atuh gunung mah. Mau aku angkat gunung ini lalu aku timpakan kepada mereka? Jangan. Mereka berbuat demikian itu karena mereka belum mengerti. Di sini Rasulullah lebih mementingkan agama Islam. Nah, kalau mereka ditimpa gunung lalu mati, terus Islam mau disampaikan kepada siapa? Ya, Islamnya mau disampaikan kepada siapa? Pas diangkat Aripis para jet itu jelema teh. Siga emang Tom and Jerry Aripis harupkeun Aripis para jet gitu. Mau menyampaikan Islam bagaimana? Padahal kalau manusiawi lah biar bagaimanapun ya, beliau juga manusia. Kalau secara perasaan apa Rasulullah nggak marah diperlakukan demikian? Tapi Rasulullah kan lebih mementingkan kepentingan Islam. Nah, kalau orangnya mati mau menyampaikan Islam bagaimana? Mau menyebarkan Islam bagaimana? Di Taif itu peristiwanya ya, yang kemudian Taif itu Ibnu Abbas yang terakhir gitu tinggal di Taif dan meninggalnya di Taif. Itu Ibnu Abbas meninggal di sana. Taif itu daerah semacam
dataran tinggi di Arab Saudinya dia kalau dari Mekah itu sekitar berapa kilometer lah. Itu daerah tinggi, daerah pegunungan, dingin di sana, di Arab dingin. Daerah pertanian banyak hasil sayuran, buahan di Arab itu di situ ditanamnya di Taif. Sekarang ini jadi daerah wisata. Daerah wisatanya termasuk yang ibadah haji atau ibadah umroh suka ada gitu paket wisata lah mumpung di sana gitunya ke Taif. Jalan-jalan ke daerah dingin gitu di Arab Saudi, tiris di dinya mah. Siri Pangalengan ya pokoknya mah. Daerah tinggi merelak kentang, engkol di ditu teh aya. Merelak kentang, merelak engkol. Sayur dan buah gitunya di situ di Taif. Nah, dulu pernah ada peristiwa seperti ini gitu ketika Rasulullah tabligh menyampaikan Islam ke sana, malah mereka memberikan penolakan dengan kekerasan gitu, penolakannya sampai melempar Rasulullah SAW dan kena Rasul itu sampai berdarah. Nah kemudian diperangilah mereka perang Taif ya. Termasuk Abu Sufyan yang ikut dalam perang Taif. Alah ini zayeunya sahabat ini diantaranya bukti tadi bahwa setelah masuk Islam Abu Sufyan itu hasuna islamuhu, dia sangat bagus keislamannya sampai seperti ini nih, ikut perang Taif. Wa fukiat ainuhu yauma izin, matanya tercungkil pada waktu perang Taif. Sebelahnya satu matanya tercungkil dah waktu perang Taif. Wa fuqiat ainuhul ukhra yaumal Yarmuk, kemudian satu matanya tercungkil lagi pada perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu perang dengan Eropa, dengan Romawi. Perang Yarmuk namanya, ini setelah Rasulullah tidak ada. Perang Yarmuk itu setelah Rasulullah tidak ada. Di dalam Al-Quran kan ada surat Ar-Rum kan. Surat Ar-Rum teh Roma. Itu pakai AS tapi itu pakai AS Roma tuh. Ar-Rum teh itu Romawi, itu Roma. Gulibati Rum, itu kan ayatnya Gulibati Rum. Romawi pasti dikuasai. Itu ayatnya sudah diturunkannya. Tapi kapan terjadinya? Ternyata Romawi bisa ditaklukkan itu oleh pasukan oleh Islam itu setelah Rasulullah tidak ada kejadiannya pada perang Yarmuk. Wah ini perang besar gitunya, perang besar, pasukannya dalam jumlah yang sama-sama banyak di perang Yarmuk. Jemaah itu perang dengan itu kalau perang dengan Francesco Totti tahu mah jadi karena itu karena orang Romawi itu da baheula mah henteu. Nah perang tercungkil matanya yang satu lagi matanya tercungkil pada perang Yarmuk. Istakmalahu Nabi SAW ala Najron. Nah ketika Rasulullah SAW masih ada, Abu Sufyan ini dipekerjakan untuk menjadi wali atau pemimpin di Najron. Najron ini nama tempat. Ya seperti misalnya kan Muaz bin Jabal kan memimpin daerahnya. Itu dengan indikasi kan Muaz bin Jabal itu imam di daerahnya. Nah Muaz bin Jabal itu yang memimpin di daerahnya. Dan kalau Muaz bin Jabal juga sering diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke daerah-daerah itu. Muaz bin Jabal sering diperintahkan untuk tabligh gitu ke daerah mana gitu, ke daerah pasisian, pedalaman, pinggiran. Orang Baduy unggul teh di ditu. Anu nerangkeun ge lila teh orang Baduy teh gitu da lola. Dari diterangkeun teh lola atuh loading lama. Diterangkan teh bengongna dilatih. Muaz yang sering diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah demikian. Nah kalau ini Abu Sufyan oleh Rasulullah pernahnya dijadikan
apa namanya lah bahasanya, kalau untuk kota wali kota bener gitulah di Najron. Nah kemudian Abu Sufyan sendiri ketika Rasulullah wafat, Abu Sufyan itu sedang berada di sana gitu di Najron. Ya, entah kabar kepada Abu Sufyan sampainya kapan. Kalau dulu kan melalui orang, paling juga kalau memberitahu Abu Sufyan ya harus ada orang yang datang ke Najron. Rasulullah wafat, Abu Sufyan itu sedang berada di sana di Najron. Kemudian nah ini nih pada hadis yang panjang tadinya, ini kan potongan dari hadis yang sangat panjang, yaitu hadisnya itu yang menerangkan Hiroklah itu saat itu pemimpin Romawi. Hiroklah saat itu pemimpin tertinggi di Romawi yang juga menjadi pemimpin tertinggi keagamaan. Kalau sekarang paus mungkinnya. Ya, sekarang ini kan pausnya pemimpin tertingginya. Nah dulu ini namanya Hiroklah. Nah kisah panjangnya adalah Rasulullah SAW itu tahu bahwa di Syam, di kota Ilya, Palestina, di Syam, suka ada pertemuan tahunan kaum Nasrani. Ada pertemuan tahunan yang mungkinlah rapat atau diskusi membicarakan pertemuan apa lah gitu. Itu rutin tahunan gitunya diadakan, saat itu diadakan di Ilya nama kotanya. Nah Rasulullah SAW tahu akan ada pertemuan tersebut, kemudian beliau mengutus Abu Sufyan membawa surat yang isinya ajakan masuk Islam. Ada sebetulnya ada hadis yang menerangkan isi surat Rasulullah SAW untuk Hiroklah seperti apa. Di dalam suratnya itu diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim min Muhammadin ila Hiroklah, gitu, dari Muhammad untuk Hiroklah. Nah kemudian intinya adalah mari kita menuju kepada satu Tuhan yang sama. Intinya ajakan masuk Islam ya. Ditandatanganlah oleh Rasulullah SAW. Nah, tanda tangannya itu melalui stempel cincin Rasulullah itu. Bukan semata-mata pakai cincin, sihnya Rasulullah memang jadinya ya boleh silakan pakai cincin, juga Nabi juga pakai. Hanya sekaligus juga itu stempel untuk, nah kalau menulis surat semacam itu kemudian dicap. Tapi lain buatan Palasari itu, butut buatan Palasari mah, buatan mana tuh, di cincinnya itu ada bacaan Muhammad Rasulullah. Itu Anas bin Maliknya yang pernah aku melihat kilauan gitu, entah kena sinar bulan mungkin apa namanya, karena kejadiannya ini malam pada waktu sholat Isya. Aku melihat kilauan gitu cincin Rasulullah SAW. Beliau sholat memakai cincin. Cincinnya itu sekaligusnya stempel itu, bacaannya itu Muhammad Rasulullah. Kalau menulis surat, yang menulisnya bukan beliau, kan beliau gak bisa menulis. Yang menulisnya ada atau sekretaris, semuanya tingkat Nabi nggak punya sekretaris, 7 sekretaris lagi Nabi mah. bukan hanya 1 2. Juru tulis Nabi itu ada 7 orang. Nah kalau beres menulis surat tadi cap gitu ya, jadi ya itulah untuk menunjukkan keaslian gitunya bahwa ini benar itu surat ini dari Rasulullah. Nah ini Rasulullah SAW itu yang dipilih untuk menyampaikan surat tersebut itu Abu Sufyan. Nah, karena Abu Sufyan itu juga punya keahlian dalam diplomasi, berarti bukan orang sembarangan dipilih. Nah tuh. Ya, yang dipilihnya untuk menyampaikan surat Rasulullah itu adalah Abu Sufyan. Nah, ternyata memang di sana terjadi dialog. Coba kalau bukan Abu Sufyan.
Ya kalau bukan Abu Sufyan bisa jadi itulah apa namanya, tidak bisa gitunya berdiplomasi sehingga mereka ragu gitu ya, ragu sehingga mereka ragu benar ini nabi yang terakhir itu sudah diutus. Karena mereka kan tahu bahwa di kitab mereka itu, di kitab Injil itu ada ayat yang menerangkan Allah akan mengutus nabi terakhir namanya Muhammad. Ya pasti ditunggu-tunggu kan oleh mereka. Nah kemudian ini Abu Sufyan membawa surat yang mengatakan ini surat dari nabi. Di cross check lah gitu, dikonfirmasi. Nah terjadilah dialog panjang, makanya ini hadisnya panjang sebetulnya ya. Terjadi dialog. Nah, Abu Sufyan yang bisa artinya berdiplomasi, berdialog sehingga Hiroklah saat itu mengatakan benar ini nabi yang, karena mereka tahunya akan ada diutus nabi. Nah itu karena Abu Sufyan yang berdialognya, dan dia yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk tugasnya, untuk tugas tersebut itu Rasulullah memilih Abu Sufyan. Ternyata kan resikonya berat. Situasi yang dihadapi oleh Abu Sufyan di sana itu tidak mudah ternyata. Setelah terjadi dialog yang kemudian Hiroklah meyakini ini benar nih nabi yang disebut-sebut di kitab mereka itu benar sudah ada. Ribut kan satu, ini kan pertemuan besar, pertemuan tahunan itu di mana hari teh? Di Amerika Latin aya, di zona konkakaf aya pokoknya mah. Di zona ASEAN Oceania aya pokoknya mah. Conmebol aya di dinya teh. Emang pipa naon itu. Pokoknya dari ini pertemuan besar tahunan dari seluruh dunia lah anggapnya. Dari seluruh dunia itu hadir. Di mana kan pusatnya dari dulu berarti pusatnya di kota Roma, pemimpin tertingginya dulu ini Hiroklah. Kalau sekarang entah siapa, Paus Benediktus Beraha gitu. Pemimpin tertingginya kan sekarang kan Pausnya pemimpin Katolik sedunia. Bener kan ya, pemimpin Katolik di pusatnya di Roma itu kan pemimpin tertingginya. Di bahasa Indonesia menyebutnya Paus, entah kalau di sana entah apa. Nah ini dulu Hiroklah nih yang menjabatnya. Nah terjadi mengapa Rasulullah memilih itunya Abu Sufyan? Ternyata situasi yang Abu Sufyan hadapi dalam pertemuan tersebut itu berat, hampir dibunuh gitulah Abu Sufyan. Dan itu dialog itu pakai penerjemah gitu ya. Pakai penerjemah karena Abu Sufyan bahasa Arab gitu, kemudian kalau Hiroklahnya itu bahasa Italiano, ya beda tuh. Tentu nyambung. Itu ya Italiano, itu Americano. Beda tuh bahasa Arab. Pakai penerjemah. Yang menggunakan penerjemah itu tanya jawab. Sebetulnya tanya jawabnya Hiroklah itu menanyakan ada 9 hal. Yang ditanyakan oleh Hiroklah, yang ditanyakan itu tentang yang dikatakan sudah ada nabi gitu. Nah Hiroklah itu menanyakan apa dia seorang pembesar, seorang penguasa, bukan. Apa dia itu orang yang banyak pengikutnya, bukan. Itu diantaranya saya lupa lagi yang 9 itu pertanyaannya. Kemudian apa setelah mengikutinya ada yang keluar lagi nggak dari agamanya? Tidak ada. Nah Hiroklah itu kemudian tadi aku menanyakan begini gitu ya. Nah dari semua jawaban Abu Sufyan itu Hiroklah mengatakan demikianlah seorang nabi. Kalau kamu mengatakan bahwa dia penguasa, ya wajarlah kalau bawahannya mengikuti, karena kan takut ancaman. Ya namanya penguasa kan bisa melakukan tindakan apa. Kemudian tidak ada setelah mengikuti, masuk agamanya, mengikutinya, tidak ada yang murtad. Karena iman itu seperti apalah di hadis katanya, iman itu kalau sudah
kalau sudah masuk kemudian berkembang tumbuh gitu imannya gitu, nggak mungkin akan hilang. Malah para sahabat itu kan kemarin ya tentang Khobab ya, dengan intimidasi kekerasan yang mereka alami, keimanan mereka malah semakin kuat. Justru dengan mengalami demikian tidak ada sahabat yang murtad, malah dengan semua yang siksaan yang dialami di Mekah, para sahabat malah semakin kuat keislamannya. Nah itulah itu yang seorang nabi mah kitu tah pengikutna. Nah benar itunya. Nah ketika Hiroklah mengatakan demikian itu di depan forum lah gitunya, di depan sidang. Ini sedang mengadakan pertemuan itu, kemudian Abu Sufyan datang, wanian Abu Sufyan tuh kan. Ya perlu keberanian itu masuk ke sana, kemudian menemui Faus dan memberikan ini surat dari Nabi itu di depan apa namanya anggota itulah anggota sidang yang tadi datang dari seluruh penjuru dunia. Kemudian terjadi dialog di depan mereka, di depan semuanya. Dan Hiroklah kemudian mengatakan benar ini Nabi yang terakhir itu sudah ada ribut. Nah, kemudian Hiroklahnya akan membawa apa sih bawahannya? Uskup mungkinannya, para uskup, para apalah namanya gitunya, dibawa ke ruangan khusus dan dia mengatakan benar Nabi ini sudah ada dan aku beriman dan aku masuk Islam. Ternyata bawahannya ini malah mengancam akan membunuhnya. Bukannya mengikuti, padahal ini kan pimpinan tertingginya. Hiroklah itu pimpinan tertinggi mereka. Mereka malah mengancam akan membunuhnya. Ternyata Hiroklahnya juga lemah iman. Untuk miskin sih. Apa kamu miskin? Apa kamu pengangguran? Apakah kamu lemah iman? Mau bekerja sama saya? Tuh ya, tuh miskin benghar sih ya mah. Dia lemah iman, dia ketakutan, itunya diancam oleh tadi bawahannya sebetulnya semuanya kan. Kemudian dia mengatakan, tadi aku hanya main-main, tidak jadi masuk Islamnya. Padahal kan yang mengajukan pertanyaan, apakah orang yang kamu katakan sebagai nabi itu begini, ada 9 pertanyaan, semuanya benar. Ternyata bukan mau menanyakan, ini mau konfirmasi berarti. Karena Abu Sufyan sendiri yang kemudian mengatakan, tadi ketika aku tanya begini, kamu menjawab begini, benar. Karena memang begitulah seorang nabi, itulahnya. Kemudian pertanyaan kedua, tadi aku menanyakan begini dan kamu menjawab begini, benar. Semuanya benar, sehingga Hiroklah meyakini benar dia itu seorang nabi. Dan mau mengajak gitu bawahan-bawahannya untuk masuk Islam. Ini nabi yang terakhir yang dijanjikan itu sudah ada, itu benar orangnya dengan ciri-ciri yang ditanyakan itu. Kenapa Abu Sufyan, kenapa Hiroklah menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu ada berarti di kitab mereka. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu kan sesuai dengan apa yang diterangkan di kitab mereka, ditanyakan ke Abu Sufyan, dan Abu Sufyan jawabannya sesuai semuanya dengan yang ada di penjelasan di kitab mereka. Sehingga Hiroklah menyimpulkan benar ini nabi yang dimaksud. Ternyata setelah ketika di ruangan khusus mengajak bawahan-bawahannya untuk masuk Islam, mereka malah mengancam dan Hiroklah ketakutan. Dia mengatakan enggak, aku hanya main-main saja, ngetes biar mau tuh ngetes sing nyari mana teh iman kuat kan itu kayak teh Hiroklah main sinetron di itu nama. Untuk tuh bahoroi mau ngetes wungkul cing masih kuat tuh apa namanya kalian beragama Katoliknya ternyata masih kuat, hebat kalian. Hiroklah main sinetron juga gitu juga, bermain-main dengan urusan akidah. Tidak jadinya tidak jadi masuk Islam. Hiroklah itu tidak masuk Islam.
tidak masuk Islamnya itu karena takut kehilangan jabatan, karena terancam juga gitunya saat itu nyawanya gitu terancam kehilangan jabatan. Dan Abu Sufyannya yang kemudian yang akan itu nama hampir apa namanya terjadi keributan lah gitunya, chaos gitu, situasinya jadi chaos dengan datangnya Abu Sufyan ke sana gitu, pertemuan saat itu. Jadi kalau bukan orang sekaliber Abu Sufyan gitulah, entah sebetulnya sukses, misinya kan suksesnya menyampaikan, memberitahu bahwa Nabi itu sudah ada, dan sebetulnya Hiroklahnya juga sudah mengakui itu, diucapkan di depan, benar nih itu sudah diucapkan oleh Hiroklah di depan forum. Tapi ketika tetah di ruangan khusus mengajak ayo masuk Islam, ini benar nih nabinya, ternyata bawahannya itu malah mereka mengancam Abu Sufyan wah atau tadi itu Hiroklahnya kemudian malah ketakutan, dan dia gitulah mengatakan, wah aku ini hanya main-main, hanya menguji apakah kalian itu masih kuat gitunya untuk beragama, tidak pindah agamanya atau tidak. Ya gitulah nyulim, dia menguji unggul ya. Bener hebat sih. Kacau bos Hiroklah khawatir aduh. Nah itulahnya di dalam sebuah hadis yang panjangnya riwayatnya, hadis yang terjadi dialog demikian itu antara Abu Sufyan dan Hiroklah. Nah yang dimuat di kitab ini itu potongannya, yaitu nih salah satu yang ditanyakan itu salah satu yang dikatakan oleh Hiroklah kepada Abu Sufyan itu adalah Hiroklah mengatakan apa yang dia perintahkan. Itu yang ditanyakan, salah satu pertanyaan dari Hiroklah kepada Abu Sufyan, apa yang dia perintahkan. Abu Sufyan mengatakan beliau bersabda atau beliau memerintahkannya, ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Gitu. Ini apa yang beliau perintahkan. Beliau memerintahkan beribadahlah kepada Allah saja, hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, tanpa menyekutukannya. Dan perintahnya tadinya kemudian tinggalkanlah apa yang diajarkan oleh nenek moyang kalian, dan beliau pun memerintahkan sholat asidku nih masuk di sini ya. Makanya hadis ini dimuatnya, beliau memerintahkan sholat asidku, al-afaf, dan silaturahmi, ini yang diperintahkannya nih. Nah lanjutkan lagi nih, ini dari penjelasan kitab ini ya, dari kitab Dalilul Falihin. Nah tadinya Rasulullah itu mengutus Abu Sufyan itu ke Syam karena wakana akrobuhum minhu sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan. Ini diantara alasan gitu ya, kenapa memilih, karena ada juga gitu, karena ada kedekatan antara Abu Sufyan dengan Rasulullah SAW, dan pertemuan atau kejadian Hiroklah menyampaikan surat Rasulullah SAW. Abu Sufyan menyampaikan surat kepada Hiroklah itu terjadi pada tahun berapa nih? Tahun ke Fisanati Sitin minal hijrati. Oh berarti tadi ada, saya lupa lagi, berarti nih penaklukan kota Mekah itu tahun berapa gitunya. Seingat saya tahun 8, ini malah tahun ke-6, berarti belum masuk Islam kalau begitu ya. Berarti setelah masuk Islam, kalau di sini berarti yang tadi yang salahnya dikoreksi atau dicari lagi gitu ya, tahun ke berapa penaklukan kota Mekah. Ternyata kan di sini Abu Sufyan diutus menemui Hiroklah itu pada tahun ke-6. Nyafi wakana zalika fi sanati sitin minal hijrati. Rasulullah mengutus Abu Sufyan menemui Hiroklah, menyampaikan surat kepada Hiroklah itu terjadi pada tahun 6 Hijriah.
Tadinya di sini disebut di Syam. Syam itu di sekarang Suriah, Yordan, Palestina, Libanon. Tah Syam teh di sebelah apa namanya? Bukan sebelah utara sih, sebelah barat daya. Sebelah barat daya dari, kalau sekarang ini di letak geografisnya gitu di sebelah barat di barat daya negara Arab Saudi. Negara Syam dulu disebutnya Syam luas dulu, itu masuk Palestina, Yordania, Israel. Kalau sekarang itu ya Palestina, Yordania, Israel, Libanon, Suriah. Sekarang terbagi menjadi 5 berarti apa namanya, dulu disebutnya daerah Syam. Bahkan salah satu sudut dari Ka'bah, karena Ka'bah itu kan ada 4 sudut, 4 persegi panjangnya, bukan kotak, bukan kubus, 4 persegi panjang, tapi perbandingan panjang lebarnya tidak terlalu jauh, tidak seperti batu bata lah gitu, lebarnya berapa, panjangnya kan kelihatan. Jadi panjangnya perbedaannya tidak terlalu jauh sehingga sekilas terlihat seperti kubus kan, bentuk sisinya sama, panjang sisinya, padahal beda, bukan kubus tapi 4 persegi panjang, hanya tidak terlalu jauh itu perbedaannya. Ada 4 sudutnya dan semua sudut itu ada namanya. Bahasa Arabnya suka disebut rukun. Sudut yang di situ ada Hajar Aswad disebutnya Ruknul Aswadi. Sudut yang di situ ada Hajar Aswad. Kemudian kalau searah jarum jam, kalau tawaf kan kebalikan arah jarum jam, ke kiri kan muternya. Nah di ini Hajar Aswad. Nah sudut berikutnya itu Ruknul Iraqi, artinya sudut ini yang mengarahnya ke Irak. Kemudian sudut berikutnya ini teta Ruknul Syam, ini yang arahnya ke Syam. Kemudian berikutnya ini Ruknul Yamani, ini yang sudut yang arahnya ke Yaman. Sudut Hajar Aswad itu ada namanya, Ruknul Aswadi, Ruknul Iraqi, Ruknul Syami, Ruknul Yamani. Kalau di Hajar Aswad mah kalau bisa mencium Hajar Aswad, kalau di Ruknul Yamani itu hanya menyentuh, kalau tawaf gitunya, kalau bisa hanya menyentuh saja sudutnya. Ya gitu ya syariatnya teman, seperti itulah syariatnya. Kalau tawaf gitu mengelilingi Ka'bah, nah kalau di Ruknul Yamani itu hanya menyentuh. Kalau di Ruknul Aswadi kalau bisa, bukan kalau bisa sih sebetulnya, ya kalau bisa sihnya memang mencium Hajar Aswad. Tapi kalau tidak bisa membawa tongkat, disentuhkan ke Hajar Aswad lalu dicium tongkatnya. Kalau tidak membawa apa-apa, tidak bisa menyentuh, berisyarat dari jauh ke Hajar Aswad. Nah kalau di Ruknul Yamani kalau bisa menyentuh disentuh, kalau jauh sudah lewat berarti. Artinya tidak ada isyarat di Ruknul Yamani, berarti sudut-sudut dari Ka'bahnya. Nah salah satunya Ruknul Syam. Jadi disebutnya Syam dulu, kalau sekarang jadi 5 mungkinnya eta nu bieu tah. Palestina, Yordania, Israel, Suriah, dan Libanon. Nah kemudian Rasulullah SAW di dalam apa namanya ya, di dalam pertanyaannya tadi maza ya murukum, inilah dari segi makna bahasa sihnya sok hese kan dilamun karena bahasa nanti sok hese hari dibawa karena bahasa nanti sok lieur. Kenapa gitu Hiroklah gitu, kenapa Hiroklah mengatakan maza ya murukum, apa yang dia perintahkan Nabi kan yang dimaksudnya, apa yang dia perintahkan. Pertanyaan ini menunjukkan ya dulu ala anna rasula min sya'nihi an ya'muru qaumahu. Karena yang namanya nabi itu, semua nabi berarti pasti akan memerintahkan sesuatu kepada kaumnya. Sehingga Abu Sufyan sudah mengatakan seperti itu, apa yang dia perintahkan.
Dia ini kan pimpinan tertinggi, itu kan pasti apa namanya yang dianggap paling paham gitu kan, yang paling paham itu dianggap paling paham memahami saat itu agama Nasrani, makanya menjadi pimpinan tertingginya. Salah satu pertanyaan dari Hiroklah kepada Abu Sufyan itu, apa yang beliau perintahkan? Mengapa Hiroklah menanyakan demikian? Hiroklah itu tahu, berarti kalau seorang nabi pasti memerintahkan sesuatu kepada kaumnya. Dan memang benar kan. Kemudian Abu Sufyan kan menjawab, beliau memerintahkan ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan teruslah tadinya perintahnya yang beliau perintahkan itu satu, berarti itu yang pokok, yang paling mendasar, yang disebutkan paling dulu oleh Abu Sufyan, yaitu beribadah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun. Kemudian watruku, ini yang beliau perintahkan, tinggalkanlah apa yang diajarkan oleh nenek moyang kalian. Ya, tinggalkanlah apa yang diajarkan oleh nenek moyang kalian, yaitu apa yang diajarkan oleh leluhur mereka fil jahiliyati, di masa jahiliyah. Ya, yaitu Rasulullah memerintahkan agar tinggalkanlah apa yang diajarkan oleh leluhur kalian, yaitu utruku ma yaqulu abaukum, tinggalkanlah apa yang diajarkan oleh leluhur kalian. Nah, karena sebelumnya ini kan yang ditanyakan oleh Hiroklah bukan apa yang dia perintahkan kepadaku, itu kan bukan apa yang dia perintahkan kepadaku, tapi apa sih yang Nabi perintahkan di sana, berarti kan di kaumnya gitunya, yaitu beribadahlah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Kemudian memerintahkan tinggalkanlah apa yang diajarkan oleh nenek moyang atau leluhur kalian. Dan selanjutnya wayak murukum bisolat. Nah, salah satunya yaitu ada di sini wayak muruna, beliau memerintahkan kami sholat, wasidqi, dan memerintahkan untuk benar. Ini ya kenapa hadis ini dimuatkan di sini, ini kan tentang asidqu. Nah, yang menjadi dalilnya gitunya atau wajhul istidlalnya sangat jelas, itu Rasulullah memerintahkan asidqu. Artinya itu asidqu itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Asidqu itu diperintahkan oleh Islam, berarti ini kan semuanya perintah dari Islam kan, bukan perintah dari Nabi pribadi, bukan. Ini kan semua yang apa sih yang beliau perintahkan? Yang beliau perintahkan itu kan semuanya itu dari Islam. Yang memerintahkan beribadah hanya kepada Allah siapa? Bukan Rasulullah pribadi kan. Artinya hal itu bukan datang dari Rasulullah pribadi, itulah agama Islam. Agama Islam yang memerintahkan demikian. Artinya Allah nih yang memerintahkan agar menyembah itu hanya kepada Allah saja. Yang melarang menyekutukan Allah siapa? Allah kan. Yang melarang menyekutukan Allah itu adalah Allah, karena Allah yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu Allah sendiri. Dan Allah yang melarang, keras berartinya menyekutukannya. Nah, termasuk di sini yang memerintahkan tinggalkan apa yang diajarkan oleh leluhur kalian itu Allah. Yang memerintahkan sholat itu Allah. Artinya kan orang yang sholat itu orang yang melaksanakan perintah Allah, makanya Allah memberi pahala. Nah, kalau amalan gitu kan, amalan yang diberi balasan oleh Allah itu amalan yang mana? Nah, kenapa saya tanyakan demikiannya? Amalan yang diberi balasan, diberi pahala oleh Allah itu amalan yang mana? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena seluruhnya ini di beberapa kali kalau nggak salahnya saya sampaikan bahwa selama manusia hidup di dunia itu isinya adalah amal.
Kan berdasarkan hadis bahwa iza matal insanu in qata'a amaluhu, kalau seseorang meninggal barulah tidak beramal. Berarti selama hidup ini isinya adalah amal. Nah, hanya amal yang mana yang diberi pahala ketika dilakukan? Yaitu amal yang diperintahkan oleh Allah, karena amal yang diperintahkan oleh Allah itu Allah memang menjanjikan akan memberikan balasan. Nah, ini kan semuanya diperintah oleh Allah. Kalau seseorang mengerjakan sholat diberi pahala nggak oleh Allah? Kan sholat itu Allah yang memerintah, bukan kita yang mau. Pan dari orang mah mau nasa sepedahan. Tah sepedahan diberi pahala nggak oleh Allah? Sesungguhnya neta melaksanakan perintah Allah bukan? Ada amal mah tinggal gitu. Isinya semua selama hidup manusia itu isinya amal. Hanya yang mana sih yang diberi pahala oleh Allah? Amalan yang diberi pahala oleh Allah itu adalah apa yang diperintahkan, ditetapkan lah, bahasanya apalah gitunya. Karena ada yang bentuknya perintah, ada juga yang bukan. Ada yang bentuknya perintah, ada yang bukan. Jadi kalau yang diperintahkan, ditetapkan gitunya oleh Allah, artinya ketika mengamalkannya itu karena ini perintah Allah, ini ketetapan Allah, saya melakukannya karena taat kepada Allah, baru Allah memberi pahala. Misalnya gitu, sepedahan itu taat kepada Allah, bukan ada amal itu teh. Nah, itu contoh nama. Ya tuh rek sabdahan rek naon gitu rek ngadaweung. Eta ngadaweung itu perintah Allah bukan. Ngadaweung gitu. Bata bari ngalamun ngahayal itu sugan kita melaksanakan perintah Allah bukan. Nah, kalau ini jelas nih perintah Allah semuanya kan apa yang dia perintahkan. Karena seorang nabi itu kan utusan Allah, bukan datang dari pribadi. Seorang nabi itu kan seorang rasul itu kan seorang utusan Allah. Maka apa yang disampaikannya itu adalah dari Allah, karena beliau ini hanya utusan Allah, hanya menyampaikan apa yang sebutnya apa yang datang dari Allah. Yang memerintahkan salat mah Allah kan, yang menetapkan waktunya, yang menetapkan caranya. Salat itu siapa? Nabi juga nggak tahu kan, waktu Isra Mi'raj kan Nabi tidak tahu salat itu seperti apa. Waktu Isra Mi'raj itu kan Allah hanya menetapkan sholat wajib 5 kali. Hanya itu yang Rasulullah dapat waktu itu Isra Mi'raj. Kan Rasulullah itu saat itu tidak bertanya, tidak terjadi dialognya, meskipun kan melalui malaikat Jibrilnya, bukan langsung dengan Allah. Saat itu Rasulullah kan tidak berdialog dengan Allah, tidak menanyakan 5 kali, kumaha carana 5 kali terus jam sabaraha wae. Nggak ada 5 ya Rasulullah balik deui ya, tunggu Rasulullah mau tunggu penjelasan dari Allah lagi melalui malaikat Jibril 5 kali sehari semalam itu jam berapa pelaksanaannya, kemudian cara sholatnya bagaimana Rasulullah belum tahu. Rasulullah pulang Isra Mi'raj can sholat, Rasulullah belum mengerjakan sholat karena belum ada penjelasannya. Makanya Allah sendiri yang menjelaskan, bukan dari Nabi. Ini yang memerintah apa yang beliau perintahkan. Beliau memerintahkan sholat, termasuk nih ya memerintahkan asidku, memerintahkan untuk bukan hanya apa namanya, jadi segalanya ya, untuk memerintahkan benar dalam berbicara, berarti benar dalam berbuat, benar dalam beramal, pokoknya menjadi benar lah gitunya. Artinya berbuatlah yang benar, bicaralah yang benar. Hanya tolok ukur benar dan salahnya, ya sesuatu itu benar atau salah, tolok ukurnya itu harus Allah yang menetapkan. Al-Quran lah gitu tolok ukurnya, benar salah baik buruknya sesuatu itu diukur dengan Al-Quran. Yang dari Al-Quran itulah yang baik, itulah yang benar. Kalau bukan dari Al-Quran nggak ada baik, mungkin benar nggak.
kalaupun tidak bertentangan dengan Al-Quran, kebetulan, bukan benar, tapi hanya kebetulan. Kalau baik mungkin ya, tapi apa itu benar? Hanya masalahnya kalau bukan dari Quran diamalkan, nggak ada pahalanya. Ya nggak ada pahalanya karena kan bukan mengamalkan apa yang dari Allah kan. Mengamalkan selain yang dari Allah hanya kebetulan, berarti sejalan dengan Al-Quran, bukan dari Al-Quran kan. Kebetulan itu sejalan dengan Al-Quran, nggak ada pahalanya. Kok mau gitu, mau yang penting niat saya kan ikhlas, ari amal kumaha manehna, lalu dia mengatakan yang penting niat saya ikhlas, lalu dia menginginkan menurut dia Allah harus memberi pahala. Cek Allah teh lieur urusan jeung jelema mah. Ari amal kumaha manehna geura ari pahala nagih ka dieu. Geunah teu geunah eon atuh. Cek si eon teh mah nah kitu cek Allah teh ari amal kumaha manehna ari pahalana geura menta ka Allah. Banyak orang Islam sekarang yang mengatakan demikian. Amal itu bukan yang dari Allah, bukan yang ditetapkan oleh Allah, bahkan itu yang datang dari dirinya berdasarkan pikirannya. Lalu mengatakan, oh yang penting niat saya kan ikhlas, yang penting maksud saya kan baik, niat saya kan ikhlas. Menurutnya Allah berarti harus memberi pahalanya. Ini kan baik dan niat saya kan ikhlas. Har cek Allah itu puguh. TPG terbalik, jadi gitu kesimpulan nanti kan, amal terserah dirinya tapi pahalanya minta kepada Allah. Yang benar bukan yang demikian. Ini jadi Rasulullah itu memerintahkan asidku itu yang seperti apa? Ini benar kan itu terjemahnya. Rasulullah memerintahkan asidku nih di hadis ini kan jelasnya apa yang beliau perintahkan. Beliau memerintah beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan apapun. Beliau memerintahkan tinggalkanlah apa yang diajarkan oleh leluhur kalian. Dan beliau memerintahkan kami sholat, jelas itu kan sholat dari Allah kan. Kemudian ini juga sama sebetulnya, beliau memerintahkan asidgu itu dari mana? Dari Allah. Yang mana asidgunya? Al-Quran berarti kalau yang dari Allah. Makanya yang benar yang mana? Apa yang dari Allah itu yang benar. Asid guma eta gitu. Artinya jadi berbuat benar, jadi berkata benar. Kalau berbuatnya itu berbuat berdasarkan Al-Quran, berkatanya itu berdasarkan Al-Quran. Ya dimana tetap saja kan penjelasan tafsir dari Al-Quran itu adalah sunnah Rasulullah. Penjelasannya itu uraiannya juknis ada di sunnah Rasulullah. Kalau Al-Quran itu juklak, kalau juknisnya teknisnya seperti apa gitu kan, pelaksanaan sholat gak ada di ayat Quran. Juknisnya, teknisnya pelaksanaan sholat itu ada di sunnah. Ini juga sama nih, juknisnya gitunya, asidgu itu seperti apa, ada pada sunnah Rasulullah SAW. Kalau soal berbicara, kan bukan hanya berbicaranya benar namanya. Kalau soal berbicara, misalnya yang benar itu, yaitu yang Rasulullah menyabdakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul. Ini kan khusus untuk urusan bicara doh ya banyak. Fal yakul khairon aw liyasmut, bicaralah yang baik atau diam. Eta benarnya urusan bicara mah eta. Sementara benar di sini kan benar secara keseluruhan. Di hadis yang nomor 1 kan kemarin, asidgu itu membawa kepada kebaikan. Artinya kalau yang benar itu akan membawa kepada albiru bahkan. Dan albiru itu akan menuntunnya ke surga. Dan apabila seseorang membiasakan benar hingga Allah menetapkannya sebagai orang yang benar, sebagai orang yang selalu benar, Allah menetapkannya bahasa Arabnya sebagai siddiq. Contoh orang yang sudah ditetapkan sebagai siddiq itu adalah
Abu Bakar si benar matakna gelarna teh Abu Bakar As-Siddiq masih benar Abu Bakar. Ya dialah gitunya orang yang asidgu, orang yang selalu benar. Karena Abu Bakar itu kan selain ilmu, Abu Bakar itu juga memiliki al-fadlu kan. Sehingga Abu Bakar menjadi khalifah, sehingga Abu Bakar menjadi imam, ditunjuk sebagai imam oleh Rasulullah ketika beliau sakit kan Rasulullah menunjuk Abu Bakar, dia inilah si benar. Selain ilmunya, Abu Bakar itu punya al-fadlunya, keutamaannya, yaitu tadi dalam menjalankan ajaran Islam, Abu Bakar itu orang terdepan, itu asidgu namanya. Ternyata pemerintah benar itu yang seperti itunya, bukan hanya bicaranya. Kalau soal berbicara ya tadi penjelasannya melalui hadis, yaitu bicaralah yang baik atau diam. Kemudian memerintahkan al-afafnya, al-afaf itu, nah ini di sini penjelasan dari kitab ini ya, dari kitab Dalilul Falihin. Memerintahkan sholat, memerintahkan asidgu yang menjadi orang yang benar gitulah. Asidgu itu orang yang benar. Memerintahkan menjadi orang yang benar, memerintahkan al-afaf. Al-afaf itu adalah al-kafu min anil maharimi wa khawarimil muru'ah. Al-afaf itu adalah menjauhkan diri dari yang diharamkan, wa khawarimil muru'ah, dan kalau yang diharamkan kan jelas haram ya. Wa khawarimil muru'ah, muru'ah mah sesuatu yang tidak pantas. Pernah kan ya saya sampaikan tentang muru'ah, namanya bukan sesuatu yang dosa karena memang tidak haram, tapi sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang akan mengurangi nilai diri seseorang, nilai harkat, martabat, derajat, itu disebutnya muru'ah. Melakukan sesuatu yang akan merusak, menurunkan gitunya, menjatuhkan kredibilitas gitulah, citra diri, itu muru'ah mah. Dan dari semua yang ada, seorang ulama itu muru'ahnya paling tinggi. Ulama mah nggak boleh melakukan hal-hal yang kok ini kan bukan dosa. Ya iyalah gitu sih, orang teh masa melakukan perbuatan dosa, tapi itu muru'ah. Seorang ulama yang muru'ahnya itu harus paling dijaga muru'ahnya. Seorang ulama itu orang yang apa tuh, ahli waris Nabi itu. Seorang ulama kan itu ahli waris Nabi. Ternyata al-afaf mah orang yang menjauhkan diri dari yang diharamkan, juga hal-hal yang disebut hal-hal yang tadi lehnya muru'ah teh, hal-hal yang bisa mengurangi, menjatuhkan, merusak citra dirinya, kehormatannya gitulah. Itu termasuk yang kemarin dina nu panjang umur teh. Orang yang panjang umur itu adalah orang yang dijaga oleh Allah dari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk di akhiratnya, kan kemarinnya tidak bermanfaat untuk di akhirat. Nah, al-afaf itu termasuk yang demikian. Eta teh muru'ah, eta teh gitu teh. Banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu muru'ah masuknya, bukan dosa. Memang yang dilakukannya bukan perbuatan dosa. Kalau bieu bener, ari rek sapedah dosa. Terus mun sapedahan ka Pangandaran, emang sapedahan kudu nepi ka kitu. Iya masa sampai naik sepeda, pan ari pagawean mah kan, aya sapedahan teh pan ngabawa naik sepeda, pagawean teh naik sepeda haram tuh, sada nyebut naik sepeda haram atuh. Tapi justru kan muru'ah mah itu bukan hal-hal yang haram, muru'ah bukan hal-hal yang haram, tapi hal-hal yang akan merusak, menjatuhkan. Nah, kalau terlalu banyak, bahkan banyak waktunya dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang demikian, dari yang mubah itu akan jatuh kepada haram.
Jadi muruah mah tuh muruah dosa tuh dosa, kesimpulannya tungtungna muruah teh dosa. Ya kalau kena oleh muruah itu menjadi dosa, padahal asalnya bukan dosa. Eta al-afaf mah Rasulullah memerintahkan demikian. Ini kan yang diperintahkannya al-afaf di sini namanya menjauhkan diri dari yang diharamkan tentu saja dan khawarimil muruah. Yang terakhir nih tentang ini al-ifah. Mungkin dalam Tahzibul Akhlak itu masih ingat bagaimana kita menyikapi Al-Quran. Ada 3 instrumen Allah memberikan pada diri kita. 1 akal, 2 keberanian, 3 syahwat. Dalam hal syahwat ini harus tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, tapi harus pas. Syahwat yang pas itu adalah yang ingin mau melakukan kalau sesuai dengan Quran. Kalau yang mengikuti keinginannya sendiri malah Al-Quran diabaikan. Yang diikutinya itu adalah apa yang dari dirinya. Nah yang sesuai dengan menempatkan syahwat, menempatkan kahayang jeung karesep, disesuaikan sesuai dengan kalau yang datangnya dari Al-Quran baru itu ada resep, aya hayang, aya resep. Itu namanya al-ifah namanya. Kalau di sini al-afaf sama sebetulnya al-ifah dengan al-afaf. Nah al-ifah itu menempatkan syahwat kahayang jeung karesep sesuai dengan Al-Quran. Kalau yang kurang gitunya, kalau yang kurang itu artinya mengakui dari Quran tapi dawuh kahayang. Mengakui, menerima itu bahwa ini dari Al-Quran, ini benar, tapi tidak ada kemauan. Kalau yang berlebihan, ini yang syahwatnya yang diikuti Al-Quran malah diabaikan. Ada namanya masing-masing, saya lupa lagi. Kalau yang itu yang sesuai itu al-ifah. Ternyata ini nih di hadis ini al-ifah itu diperintahkan oleh Islam berarti. Ini yang apa yang diperintahkan. Yang berikutnya adalah al-afaf. Di sini al-afafnya atau al-ifah. Al-ifah itu adalah menempatkan syahwat nggak ada kayak tadi kahayang jeung karesep sesuai dengan Al-Quran, tidak kurang, tidak lebih. Kalau lebih artinya Al-Quran diabaikan, syahwatnya lah yang diikutinya. Kalau kurang, ini orang yang kurang kemauan, padahal sudah mengakui ini dari Al-Quran. Nggak ada kahayang, nggak ada kahayang, nggak ada kamau, hirup nanti. Gitu ta. Kahayang, kamau itu mah. Nepikeun ka sakali-kalian lamun gitu tuh ya biarkanlah dia punya kahayang. Biarkanlah dia punya kahayang. Hese teh nungguan kitu nanti ningali manehna beramal sesuai Quran. Hese dah karena biasanya lemah syahwat. Ya lemah syahwat teh kitu tah. Sudah menerima mengakui bahwa ini dari Al-Quran, tapi dah kitu lemah syahwat kahayang. Keinginan untuk mengamalkannya itu kurang. Lemah gitunya syahwatnya. Ada yang terlalu berlebihan syahwatnya, malah itu yang diikuti Quran dibuang. Nah, ternyata ini diperintahkan nih al-afaf di sini namanya. Dan yang terakhir yang disebut adalah silaturahmi. As-silah di sini pakai alif lam ya. Ngeuslah bahasa Arab dan melirah. Silaturahmi ini yang diperintahkan. Meskipun di sini wasilah tidak menyebut ar-rahminya. Ini yang diperintahkan. Nah, jadi di sini ada sidgunya di dalamnya, di dalam surat yang panjang itu dari Rasulullah SAW. Ketika Abu Sufyan ditanya apa yang beliau perintahkan, satu, beribadah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. 2, tinggalkan apa yang diajarkan oleh leluhur kalian. Dan beliau memerintahkan sholat, memerintahkan untuk berlaku benar, berbuat benar, bicara yang benar. Gitulah asidgu. Asidgu itu adalah menjadi orang yang benar. Dan memerintahkan al-afaf, yaitu menjauhkan diri dari apa yang diharamkan, juga hal-hal yang tidak bermanfaat untuk di akhirat.
dan memerintahkan silaturahmi. Ya kemarilah silaturahmi mah sudah panjang lebar. Tos tanya bahwa hadis ketiganya tentang asidgu dengan hadis yang demikian, di dalamnya ada ternyata asidgu itu memang diperintahkan. Jelaskannya apa yang Nabi perintahkan, di antara yang disebutkan adalah asidgu. Beliau memerintahkan untuk itu jadi menjadi berarti berbuat, beramal, berbicara sampai tuntutannya ya sampai seperti hadis yang disebutkan di nomor 1, apabila seseorang membiasakan diri untuk benar, nanti Allah akan menetapkan dia ini si benar. Ya, artinya orang yang selalu benar.